Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Hantu Karang Bolong, bagian 5. Kakang. Rangga membalikkan tubuhnya ketika mendengar suara panggilan dari belakang. Tampak Ayu Kumala bersama ayahnya, dan diikuti beberapa penduduk desa Caruban serta Ki Giri berlari-lari menghampirinya. Mereka semua membawa senjata yang bermacam-macam bentuknya. Bahkan ada yang membawa cangkul ataupun arit penyabit rumput. Ayu Kumala lebih dahulu yang mencapai tempat itu. "Kau tidak apa-apa, Kakang?" tanya Ayu Kumala dengan perasaan cemas, yang tidak dapat disembunyikan. "Tidak," sahut Rangga tersenyum tipis. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandang orang-orang yang sudah berada di depannya. Mereka adalah penduduk desa yang setiap hari bergelut dengan lumpur dan ladang, dan bukanlah orang rimba persilatan. Mereka tidak mengerti ilmu olah kanuragan sedikit pun, tapi berani mengambil risiko tinggi untuk mengamankan desanya. "Mana makhluk itu?" tanya Ayu Kumala lagi. "Pergi," sahut Rangga singkat. "Aku yakin kau pasti sudah mengalahkannya," celetuk Ki Bonang memuji. Rangga tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Kemudian melangkah perlahan. Semua orang mengikutinya. Ki Bonang berjalan di samping kanan pendekar Raja Wali Sakti itu, diikuti Ki Giri. Sedangkan Ayu Kumala tidak lepas memegangi lengan kiri pendekar muda itu. Untuk beberapa saat mereka berjalan tanpa berbicara sedikit pun. Sementara Rangga sendiri masih diliputi berbagai macam pertanyaan yang sukar dijawab. Masih belum bisa dipahami kejadian yang dilihatnya tadi. Sangat sulit untuk diterima akal sehat. Juga sulit dimengerti, bagaimana mungkin makhluk liar bagai binatang buas itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang laki-laki muda. Bahkan hanya mengeluarkan satu kalimat saja untuknya. Ya, satu kalimat yang hanya ditujukan untuk pendekar Raja Wali Sakti. Rangga memperlambat langkahnya, dan membiarkan orang-orang itu berjalan lebih dahulu. Sedangkan Ayu Kumala masih tetap berjalan di sampingnya meskipun ayahnya sudah berjalan lebih dahulu bersama penduduk desa Caruban. Ki Giri sendiri masih tetap berada di belakang. "Sejak tadi kau diam saja, Kakang. Apa yang kau pikirkan?" Ayu Kumala membuka suara. Rangga menghentikan langkahnya. Dengan halus dilepaskan pegangan tangan Ayu Kumala pada lengannya. Sebentar dia menarik napas panjang, lalu menatap Ki Giri yang juga berhenti melangkah. Laki-laki tua itu cengar-cengir, dan melangkah perlahan. "Mau kemana, Ki?" tanya Rangga. "Pulang," sahut Ki Giri tanpa berhenti melangkah. "Aku memerlukan dirimu, Ki," kata Rangga. Ki Giri berhenti dan berbalik. Agak terkejut juga keningnya mendengar kata-kata pendekar Raja Wali Sakti itu tadi. Namun dihampirinya juga ketika melihat wajah Rangga begitu sungguh-sungguh. Sementara Ayu Kumala memandang wajah tampan pemuda itu dengan alis hampir menyatu rapat. "Ada apa?" tanya Ki Giri. "Ki, kau masih ingat ceritaku ketika datang membawa laras?" tanya Rangga. Ki Giri mengangguk dan alisnya bertaut. "Waktu itu memang tidak lengkap kuceritakan, tapi sempat kulihat kau terkejut," lanjut Rangga. "Ada apa ini?" celetuk Ayu Kumala tidak mengerti. "Kau akan tahu nanti, Ayu," kata Rangga. "Dan apakah makhluk itu sama dengan yang pertama kau jumpai di lereng sebelah selatan?" tanya Ki Giri perlahan. "Benar, Ki," sahut Rangga. Hanya apa?" tanya Ki Giri mulai serius. "Aku tidak tahu, Ki. Rasanya sulit untuk dipercaya. Kejadiannya begitu cepat dan..." Rangga terputus kata-katanya. "Teruskan," dan pinta Ki Giri serius. "Terus terang, Ki. Aku sering menghadapi berbagai peristiwa, baik yang masuk akal maupun yang tidak. Tapi yang ini rasanya sukar untuk dimengerti. Hampir-hampir aku tidak percaya dengan penglihatanku sendiri. Rasanya sulit dibayangkan, Ki. Terlalu ganjil." Suara Rangga bernada kurang percaya dengan yang diucapkannya. "Sebaiknya Aden istirahat dulu, tenangkan diri dan pikiran. Nanti kita bicarakan lagi hal ini," kata Ki Giri bijaksana. "Entahlah, Ki. Rasanya belum tenang kalau hal ini belum terpecahkan," desah Rangga pelan. "Kita pulang dulu," dan ajak Ki Giri. Rangga tidak menolak saat Ki Giri menggamit tangannya, dan mengajaknya pergi meninggalkan hutan ini.
Sementara Ayu Kumala yang sejak tadi diam saja, belum bisa memahami pembicaraan itu. Langkahnya juga kurang mantap karena benaknya diliputi berbagai macam pikiran. Dia berusaha mengerti, namun sulit untuk dicapai oleh jalan pikirannya. Mereka terus berjalan tanpa berbicara lagi. Sejak peristiwa di dalam hutan lereng Gunung Puring itu, Rangga jadi lebih banyak diam. Sedang Laras sendiri lebih senang menyendiri di dalam rumah. Dia jadi takut pergi kemana-mana seorang diri. Sosok makhluk mengerikan bagai mayat hidup masih terus menghantui pikirannya. Sementara Ayu Kumala jadi sering mengunjungi rumah Ki Giri. Beberapa kali gadis itu mendesak untuk lebih tahu kejadian di lereng Gunung Puring, tapi pendekar Raja Wali Sakti enggan untuk membicarakannya. Lebih-lebih lagi setelah tahu kalau makhluk itu adalah seorang tokoh sakti yang hidup entah berapa tahun silam. Mungkin puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu. Sementara Ayu Kumala jadi sering mengunjungi rumah Ki Giri. Beberapa kali gadis itu mendesak untuk lebih tahu kejadian di lereng Gunung Puring, tapi pendekar Raja Wali Sakti enggan untuk membicarakannya. Lebih-lebih lagi setelah tahu kalau makhluk itu adalah seorang tokoh sakti yang hidup entah berapa tahun silam. Mungkin puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu. Sudah lama orang melupakan tentang hantu karang bolong itu, dan semua orang percaya kalau hantu itu sudah musnah. Aku sendiri hampir tidak percaya waktu Aden mengatakannya pertama kali, kata Ki Giri ketika mempunyai kesempatan bicara berdua bersama Rangga. Ki, apakah mungkin orang yang sudah mati dapat bangkit kembali? Tanya Rangga. Kalau percaya dengan adanya kebangkitan kembali, maka kau akan percaya datangnya kehidupan kembali setelah manusia mati, sahut Ki Giri. Maksudku bukan itu Ki, sergah Rangga. Kebangkitan dari alam kubur, maksud Aden. Mungkin, nada suara Rangga terdengar ragu-ragu. Dan, seumur hidupku belum pernah kudengar adanya orang mati bisa hidup kembali setelah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun terkubur. Tapi, ya, mungkin saja hal itu bisa terjadi pada orang yang mati secara tidak wajar, dan menyimpan dendam dalam hatinya, kata Ki Giri. Dendam? Itu juga belum pasti, dan banyak tokoh rimba persilatan yang tewas dalam pertarungan. Dan yang pasti juga menyimpan dendam atas kekalahannya. Tapi toh mereka tidak pernah muncul kembali setelah jasadnya terkubur di dalam liang. Ki, adakah satu ilmu yang membuat orang tidak bisa mati? Tanya Rangga. Hahaha. Ki Giri tertawa mendengar pertanyaan bernada ragu-ragu itu. Sedangkan Rangga hanya tersenyum kecut. Baru disadari kalau pertanyaan itu seperti membuatnya bodoh sekali. Pertanyaan yang seharusnya tidak pernah terlontar dari seorang pendekar yang sangat ternama dan disegani baik lawan maupun kawan. Dulu, ketika masih muda dan gagah sepertimu, aku juga sering mengembara. Selama malang melintang di dalam rimba persilatan, belum pernah kudengar ada orang yang mempunyai ilmu menolak kematian. Yah, memang, pernah juga mendengarnya, tapi tidak pernah kupercayai, kata Ki Giri. Ilmu apa itu Ki? Tanya Rangga. Ilmu Batara Karang, sahut Ki Giri. Ah, sudahlah, dan tidak ada ilmu seperti itu. Semua makhluk di bumi ini pasti mati. Dan itu sudah takdir yang digariskan Hyang Widi. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menentangnya. Rangga terdiam. Tiba-tiba teringat salah satu kitab yang pernah dibacanya di Goa Lembah Bangkai, tempatnya selama 20 tahun hidup bersama seekor burung Raja Wali raksasa. Di dalam kitab peninggalan pendekar Raja Wali, gurunya tertulis adanya suatu ilmu yang bernama Batara Karang. Tapi belum ada seorang pun yang sanggup memilikinya. Meskipun ada yang mampu, tapi tidak akan mencapai kesempurnaan. Ajal pasti merenggutnya juga. Di dalam kitab itu juga tertulis agar Rangga tidak mempelajari ilmu terkutuk itu, karena dapat menyesatkan orang yang mempelajarinya. Tetapi, benarkah hantu karang bolong memiliki ilmu Batara Karang? Kalau memang benar, tidak mungkin bisa terkubur selama puluhan tahun begitu. Orang yang memiliki ilmu Batara Karang tidak akan mati selama masih menyentuh tanah. Dan, waktu makhluk itu mengubah wujud, apakah menyebutkan namanya? Tanya Ki Giri setelah lama berdiam diri. Tidak, tapi hanya mengatakan satu kalimat saja.
Dan itu ditujukan padaku, sahut Rangga. Dari ciri-ciri yang kau sebutkan, memang persis dengan si hantu karang bolong. Dia memang seorang pemuda yang sangat tampan. Meskipun belum pernah bertemu dengannya, tapi sering ku dengar sepak terjangnya. Dunia benar-benar terancam kepunahan kalau memang dia bangkit kembali, jelas Ki Giri setengah bergumam. Ki Giri tahu, bagaimana dia bisa terkubur? Tanya Rangga. Entahlah, aku tidak tahu pasti. Aku hanya mendengar dari cerita orang-orang tua dulu saja, sahut Ki Giri tidak yakin. Katakan, Ki. Mungkin bisa bermanfaat, desak Rangga. Dulu, hantu karang bolong pernah menantang seorang pendekar tangguh yang pada saat itu belum ada tandingannya. Mereka bertarung di sebelah selatan Gunung Puring, tempat hantu karang bolong dikuburkan. Aku tidak tahu pasti, bagaimana caranya pendekar itu bisa mengalahkan hantu karang bolong, tutur Ki Giri. Siapa nama pendekar itu, Ki? Desak Rangga lagi. Dia memang begitu berminat untuk mengetahui lebih jauh perihal hantu karang bolong itu. Pendekar bayangan dewa. Tempat tinggalnya dulu di puncak Gunung Puring. Mungkin sampai saat ini masih ada sisa-sisanya. Tapi telah lama tidak ada orang yang pernah menginjak tempat itu lagi, karena harus melewati kuburan hantu karang bolong. Memang ada jalan lain, tapi terlalu sulit ditempuh. Kenapa? Tanya Rangga ingin tahu. Selain daerahnya yang berbukit dan bertebing terjal, juga banyak binatang berbisa. Belum lagi harus melewati daerah rawa berlumpur yang dapat menyedot apa saja yang melewatinya. Lalu, juga harus melalui lebatnya padang berduri. Lain halnya jika melewati kuburan hantu karang bolong. Jalannya mudah dilewati dan tidak ada hambatan sama sekali, jelas Ki Giri. Berapa lama untuk sampai ke sana? Tanya Rangga lagi. Ah, Aden bercanda. Desah Ki Giri. Aku sungguh-sungguh, Ki. Sebaiknya jangan, Den. Lewat jalan manapun juga sekarang ini, tidak akan mudah mencapai puncak Gunung Puring. Apalagi sekarang hantu karang bolong telah bangkit kembali. Itu pun kalau dia memang benar-benar bangkit dari kuburnya, Ki Giri langsung bisa menebak maksud Rangga. Dia memang bangkit. Rangga dan Ki Giri terkejut begitu tiba-tiba terdengar suara lain dari arah belakang. Serentak mereka menoleh ke belakang. Lebih terkejut lagi begitu melihat seseorang yang berada tidak jauh di belakang. Rangga dan Ki Giri saling berpandangan beberapa saat kemudian sama-sama bangkit berdiri. Sama sekali Rangga tidak menyadari kalau pembicaraannya dengan Ki Giri juga didengar orang lain. Bahkan Ki Giri terkejut bukan main, sehingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kebisuan terjadi untuk beberapa saat lamanya. Laras, sejak kapan kau di sini? Tanya Rangga setelah hilang rasa terkejutnya. Lama juga. Yang jelas, semua yang kalian bicarakan telah kudengar, sahut Laras. Dan Ayu, bagaimana kau bisa begitu yakin? Tanya Ki Giri ingin tahu. Terus terang, sebenarnya aku takut untuk mengatakannya. Karena telah mendengar semua pembicaraan kalian, maka kuputuskan untuk berterus terang. Aku tidak ingin adanya jatuh korban lagi. Biarlah ayah mertuaku dan suamiku yang jadi korban, wajah Laras berubah mendung. Laras melangkah menghampiri dan duduk di depan kedua laki-laki itu. Sebentar dihirupnya udara banyak-banyak agar mendapat kekuatan untuk menceritakan semua yang dilihatnya malam itu. Peristiwa yang selama ini disimpannya dalam-dalam. Namun, kali ini berat rasanya untuk menyimpan beban itu. Dia tidak ingin orang yang telah menyelamatkan dan menolongnya tewas di tangan makhluk liar itu. Rangga, kau ingat ketika pertama kali menemukan diriku? Tanya Laras pada pendekar Raja Wali Sakti. Ingat, sahut Rangga mengangguk. Kau juga ingat saat menemukan barang-barangku? Tanya Laras lagi. Tentu, lagi-lagi Rangga mengangguk. Apa yang kau lihat di danau itu? Tidak ada apa-apa, kecuali bercak-bercak darah. Aku tidak tahu apakah sudah lama atau masih baru. Dan bercak darah itu sudah bercampur air hujan dan lumpur, sahut Rangga menjelaskan. Itu darah suamiku dan darah ayah mertuaku, jelas Laras agak tertahan suaranya. Rangga terkejut mendengarnya.
Ditatapnya dalam-dalam sepasang bola mata wanita itu, seolah-olah ingin mencari kebenaran. Namun yang didapatkannya hanya sepasang bola mata yang mendung dan agak berkaca-kaca. Aku berasal dari sebuah desa yang sangat terpencil, dan sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi sejak berusia 7 tahun. Aku tinggal bersama seorang wanita tua yang sangat kejam, dan memperlakukanku seperti binatang. Aku harus patuh pada setiap perintahnya. Dia tidak segan-segan mencambuk atau mengurungku dalam kerangkeng kalau melakukan sedikit kesalahan. Sampai berusia 17 tahun aku selalu hidup dalam tekanan dan penderitaan. Akhirnya, datang seorang laki-laki tua yang membebaskanku dari wanita itu. Tutur Laras tentang kehidupan pahitnya. Rangga dan Ki Giri saling pandang. Mereka diam saja, mendengarkan penuh perhatian. Baru kali ini Laras mau terbuka tentang dirinya. Laki-laki tua itu kemudian membawaku pergi. Aku tidak bisa memberikan apa-apa untuk membalas jasanya. Maka ketika diminta untuk jadi menantunya, aku tidak bisa menolak, sehingga mendapatkan seorang putra. Anak itu kami beri nama Surya Paku. Dengan nama itu, aku berharap datangnya sinar kebahagiaan yang selama ini tidak kunjung menyinariku. Tapi semua harapanku jadi sia-sia karena ternyata ayah mertuaku seorang kepala penyamun. Akhirnya, hari naasnya datang. Seluruh anak buahnya tewas oleh pasukan kerajaan yang dirampasnya. Kami lari, hingga sampai di lereng Gunung Puring. Kembali Laras berhenti. Bagaimana mungkin kau tidak tahu pekerjaan ayah mertua dan suamimu? Tanya Rangga. Aku tidak pernah menanyakan setiap kali mereka pergi. Yang penting aku hanya berbakti saja karena merasa berhutang budi pada mereka. Pada suatu saat, suamiku bercerita akan pergi ke suatu tempat. Aku takut. Tapi karena sudah terlanjur mencintainya, aku rela ikut bersamanya kemana saja pergi. Kau tahu tujuannya? Tanya Rangga lagi. Suamiku memang memberitahu, meskipun seharusnya tidak boleh untuk diceritakan. Dan aku harus berpura-pura tidak tahu di depan ayahnya. Kemana? Desak Rangga. Puncak Gunung Puring. Puncak Gunung Puring. Apa maksudnya ke sana? Ki Giri terperanjat. Menurut suamiku, di sana kami bisa bangkit kembali. Bahkan bisa lebih besar lagi. Aku sendiri tidak mengerti apa yang dicari suamiku di sana. Aku juga tidak mau banyak tanya, dan hanya menurut saja. Lalu apa yang terjadi saat tiba di lereng Gunung Puring? Tanya Rangga. Mengerikan. Desis Laras. Ceritakan, desak Ki Giri. Kami tiba sudah malam dan hujan lebat. Ayah mertuaku memilih sebuah dangau untuk beristirahat sambil menunggu hujan reda. Di situ, Laras tidak sanggup lagi meneruskan. Apa yang terjadi, Laras? Desak Rangga. Makhluk itu tiba-tiba muncul setelah kilat menyambar kuil kecil. Kuil itu terbakar, dan makhluk itu muncul dari kobaran api. Laras kembali terhenti. Ditutupi wajahnya dengan telapak tangan, tidak sanggup membayangkan peristiwa mengerikan itu. Hah, sudahlah, Laras, desah Rangga tidak tega. Aku tidak tahu lagi lalu lari. Laras mulai menangis. Rangga menarik napas dalam-dalam. Ditatapnya Ki Giri yang saat itu juga tengah menatap padanya. Sesaat kemudian Ki Giri melingkarkan tangannya pada pundak Laras. Lalu membawanya bangkit berdiri. Sebentar laki-laki tua itu menatap pendekar Raja Wali Sakti, kemudian membawa Laras kembali masuk ke dalam rumahnya. Sementara Rangga masih duduk diam di tempatnya. Di dalam benaknya, kembali terulang cerita Laras lalu dihubungkan dengan semua yang dialaminya. Hanya satu yang menjadi pertanyaannya. Untuk apa mereka ke Gunung Puring? Dan apa yang dimaksudkan suami Laras dengan kebangkitan yang lebih besar? Rangga masih memikirkan hal itu sampai Ki Giri datang kembali, dan duduk di depannya. Tampak raut wajah laki-laki tua itu tidak seperti biasanya yang selalu ceria penuh kata-kata menggoda. Rangga melirik saat mendengar desahan napas panjang keluar dari hidung Ki Giri. Mungkin hari kiamat sudah dekat dan gumam Ki Giri seraya mendesah panjang. Rangga mengangkat kepalanya, dan langsung menatap ke bola mata laki-laki tua di depannya. Tidak dimengerti kata-kata Ki Giri barusan.
Meskipun sudah menduga tapi belum yakin. Ramalan bahwa hantu karang bolong bangkit kembali dari kuburannya ternyata benar. Dan ini pertanda suatu malapetaka besar. Tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi kesaktiannya. Hanya, kata-kata Ki Giri terputus. Hanya apa Ki? Desak Rangga. Ah, sudahlah, dan tidak ada gunanya dibicarakan lagi. Ki, Rangga tetap mendesak. Ki Giri menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Sebentar ditatapnya dalam-dalam pendekar Raja Wali Sakti itu, kemudian kepalanya digelengkan beberapa kali disertai hembusan napas panjang. Tidak ada gunanya, dan hantu karang bolong tidak mungkin bisa dikalahkan. Dia bukan manusia, tapi jelmaan iblis neraka yang ingin menghancurkan manusia di atas bumi ini, kata Ki Giri terasa berat mengatakannya. Tapi mengapa dia bisa dikalahkan pendekar bayangan dewa? Itu dulu, dan sekarang pendekar itu sudah tidak ada lagi. Pasti ada satu senjata ampuh yang dimiliki pendekar bayangan dewa, sehingga bisa mengalahkan si hantu karang bolong itu. Dan ini tentu diketahui ayah mertua Laras ataupun suaminya. Aku yakin, mereka menuju ke puncak Gunung Puring untuk menemukan senjata itu. Ya. Mungkin inilah yang dikatakannya bangkit kembali yang lebih besar. Rangga gembira bisa menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri. Dan sentak Ki Giri bernada cemas. Aku harus ke puncak gunung itu, Ki. Senjata pendekar bayangan dewa harus kutemukan. Hantu karang bolong harus dimusnahkan selama-lamanya, sebelum benar-benar menghancurkan dunia ini. Tekad Rangga. Jangan, dan berbahaya. Lagi pula tidak ada yang tahu di mana dan bagaimana senjata itu. Sia-sia saja, dan tidak ada gunanya, cegah Ki Giri, jelas nada suaranya begitu cemas. Apapun bentuknya, senjata itu pasti ada. Dan harus kutemukan sebelum ada yang mengetahui tentang ini, Ki. Aku yakin, pendekar bayangan dewa menggunakan senjata itu untuk mengalahkan hantu karang bolong. Aku yakin, Ki. Tegas kata-kata Rangga. Tapi, tolong jangan cegah aku, Ki, potong Rangga cepat. Aku akan berterima kasih sekali jika Ki Giri bersedia menerima Laras sebagai anak dan mengizinkannya tinggal di sini. Kasihan dia, kata Rangga perlahan. Ki Giri menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Terdengar desahan panjang dan berat. Bisa dipahami jiwa kependekaran pemuda itu. Dan jiwa itu dulu juga ada dalam dirinya ketika masih malang melintang dalam rimba persilatan. Ki Giri seolah-olah melihat dirinya kembali dalam diri pendekar Raja Wali Sakti. Baiklah, dan aku tidak akan mencegahmu lagi. Hanya pesanku, segeralah kembali kalau gagal, ucap Ki Giri menyerah. Terima kasih, Ki. Masalah Laras jangan dikhawatirkan. Dia boleh tinggal di sini sesukanya, asal tidak bosan mengurusi laki-laki tua cerewet ini, gurau Ki Giri. Rangga tersenyum juga mendengar gurauan itu. Kapan berangkat? Tanya Ki Giri. Besok pagi-pagi sekali, sahut Rangga. Bersambung ke Hantu Karang Bolong bagian 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.